Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada mata kuliah sinyal dan sistem. Kali ini kita akan membahas tentang controller PID. Pembahasan ini sebenarnya berhubungan dengan pembahasan sebelumnya tentang transformasi Laplace dan sistem order 1 dan order 2. Di sini saya akan video ini akan dibagi dua. Yang pertama adalah tentang teorinya terlebih dahulu, baru kemudian tentang video kedua simulasi menggunakan MATLAB. Di sini yang akan saya tekankan hanyalah tentang penggunaannya. Jadi perhitungannya kita kesampingkan karena bukan fokus di situ. Jadi kegunaan dari masing-masing dari kontrol PID ini bagian-bagiannya dan bukan kelebihan ya, fungsi masing-masing dari setiap komponennya. Oke. Jadi ini sudah ya. Jadi misalnya untuk melakukan pemodelan sistem itu sebelumnya kita lakukan analisis sistem juga. Nah, kemudian di sini ya kemarin sebelumnya saya sudah bercerita tentang pengendalian sistem. Kalau kita sudah membeli sistem tapi sistem tersebut misalnya responnya itu atau karakteristiknya kurang atau tidak sesuai yang kita inginkan, maka kita lakukan pengendalian. Misalnya untuk motor DC, transfer functionnya misalnya motor DC kalau kita setting dari mulai nyala dari mulai mati sampai menyala responnya begini, responnya demikian, ada peak time-nya, overshoot, misalnya ada juga setting time-nya, ternyata tidak sesuai dengan kita inginkan, maka kita melakukan pengendalian atau mengendalikan motor tersebut agar memberikan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kalau tidak sesuai, ya kita tambahkan suatu yang namanya controller atau pengendali. Ini sebenarnya karakteristiknya cukup banyak, istilahnya ada error, sinyal error dan lain sebagainya, tapi nanti kita akan sederhanakan saja supaya mudah dipahami. Nah, eh, biasanya ditempatkannya pada titik ini, controller itu pengendali. Jadi sebelum ke bagian manufaktur. Nah, umumnya di sini ditempatkan juga feedback. Jadi nanti pengendali ini inputannya itu adalah error atau perbedaan dengan yang kebutuhan yang kita inginkan. Jadi dia akan menyesuaikan sendiri agar hasilnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Next, nah ini controller merupakan otak dari sistem yang menerima error sebagai input. Error itu kesalahan atau galat, perbedaan, lalu menghasilkan suatu sinyal kontrol untuk mengendalikan perangkat yang ingin dikendalikan tersebut. Nah, jadi akan menyebabkan kontrol variabel yang kemarin kita sudah bahas, kontrol variabel menjadi sama dengan set point yang kita inginkan. Nah, ini saya langsungkan saja. Nah, ini tadi ya sudah. Nah, jadi pada PID sebenarnya ada tiga komponen utama. Yang pertama adalah sesuai dengan singkatannya PID. P-nya adalah proporsional, I-nya adalah integral, dan D-nya adalah diferensial. Jadi masing-masing komponen ini nanti memiliki fungsinya untuk memperbaiki uh, sinyal yang diinginkan. Nah, misalnya untuk proporsional itu sebenarnya hanya berupa penguatan gain saja, penguatan. Jadi nanti menggunakan amplifier di sini penguatan. Nah, kegunaannya apa? Di sini pengaruhnya adalah dia menambah atau mengurangi kestabilan. Jadi bisa menambahkan atau mengurangi stabilan. Kalau misalnya lebih besar, nah ini jadi belum tentu kalau nilai P-nya itu diperbesar maka akan menambah kestabilan, itu belum tentu. Malah bisa nanti terjadi osilasi, dia tidak stabil. Jadi ada suatu nilai tertentu yang merupakan titik kestabilan dan yang membuat dia menjadi justru tidak stabil. Nanti kita akan lihat contohnya. Di sini dia dapat memperbaiki respon transient, khususnya adalah rise time dan settling time. Nah, rise time itu kita belum bahas sebelumnya, jadi seberapa cepat dia meningkat dari mati pada keadaan mati sampai dia mencapai titik maksimum. Nah, itu adalah rise time. Jadi kemampuan dia secepat apa dia naik. Nah, itu adalah rise time. Ini sebenarnya sedikit berbeda dengan peak time ya.
Nah, berikutnya adalah mengurangi error steady state. Dan nanti kita akan lihat yang dinamakan error steady state itu apa. Nah, ini pengaruhnya sebanding dengan error. Semakin besar error, semakin besar sinyal kendali yang dihasilkan oleh controller. Nah, ini contohnya. Jadi, misalnya kita punya suatu perangkat di sini. Perangkat ini ternyata tidak sesuai yang kita inginkan. Lalu kita pasang suatu pengendali PID yang hanya bekerja P-nya saja. Jadi tidak ada integral, tidak ada integrator ataupun diferensiator yang bekerja pada PID tersebut. Nah, di sini kalau K-nya itu 1,2, maka bentuknya dia akan seperti ini. Underdamped ya. Dia cukup berosilasi, lalu pada suatu titik dia mencapai kestabilan. Tapi kalau K-nya itu 1,6, maka dia akan terus berosilasi, maka semakin meningkat. Nah, ini yang harus dihindari oleh sistem. Nah, tidak boleh seperti ini. Jadi, kalau kita menggunakan PID hanya bagian P-nya saja atau proporsionalnya saja, itu harus hati-hati karena dia bisa menimbulkan ketidakstabilan. Nah, ini contoh kedua, misalnya bentuk sistemnya seperti ini. Nah, tanpa menggunakan PID, dia bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini amplitudenya naik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi dia mencapai settling time-nya di sekitar sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di titik ke-6. Nah, menggunakan controller P, dia menjadi semakin cepat naiknya. Kita lihat bahwa di satu saja dia sudah hampir stabil. Di kedua dia sudah benar-benar stabil. Nah, amplitudenya tidak berubah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari controller atau pengendali proporsional. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah controller atau pengendali integral. Nah, pengendali integral itu isinya adalah yang pertama penguatan, ada penguatnya juga. Yang kedua adalah komponen integrator, yang karena dia adalah integral. Nah, fungsinya apa? Di sini menghilangkan error steady state. Respon lebih lambat. Jadi kalau kita menggunakan integral sebenarnya naiknya itu lebih lambat, tidak secepat P tadi, tapi tetap bisa memperbaiki settling time. Dan dapat menimbulkan ketidakstabilan karena menambah order system. Jadi kan karena integral 1/S, maka sistem yang di bawahnya itu ordernya akan semakin tinggi. Yang tadinya biasa order 2 S kuadrat menjadi S pangkat 3. Jadi total sistemnya ya. Oke. Kita lihat contohnya. Nah, ini misalnya kita punya sistem seperti ini. Ini order 1 ya. 1/2 S plus 1. Maka tanpa PID bentuknya menjadi hanya seperti ini. Jadi di sini dia amplitudenya adalah 1, 2, mungkin 2,5 ya. Tapi dia sudah cukup cepat naiknya di 1. Di 1 pun ini skala 1 dia sudah mulai stabil. Nah, kalau kita menggunakan controller hanya menggunakan control K, nah ini kita hanya menggunakan kontrol K di sini, yaitu misalnya K-nya sama dengan 2, proporsional, bukan kontrol K, kontrol P, proporsional. Jadi ininya adalah KP variabelnya. Nah, dia di sini naik sedikit 1, 2, 3, 3/4. Nah, di sini 3/4 dan ini pun di 1 sudah mulai stabil ya. Nah, kalau kita tambahkan, kalau kita hanya menggunakan controller I dengan KI sama dengan 1, variabel KI-nya sama dengan 1, nah kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nilainya. Jadi dia memperbaiki error lebih baik daripada yang proporsional dalam hal ini. Nah, lalu tapi menuju kestabilannya ini lebih lama dibandingkan hanya menggunakan K. Di sini 1 dia sudah mulai stabil, tapi di sini baru di titik 2 baru mulai dia stabil. Nah, di sini ada overshoot akibat dari integrator ya. Jelas ordernya akan naik dari yang order 1. Order 1 umumnya bukan underdamped ya. Nah, tapi masuk ke order 2 ini berupa underdamped. Bisa saja dihilangkan yang ini kalau kita menambahkan
kedua controller tadi secara bersamaan. Jadi kita menggunakan bagian P dan juga menggunakan bagian I, proporsional dan integrator secara bersamaan. Maka hasilnya seperti ini. Amplitudenya menjadi sesuai yang kita inginkan dalam skala 5, 1, 2, 3, 4, 5 dibandingkan yang hanya menggunakan K. Dan juga di sini kestabilannya juga lebih cepat dibandingkan kalau kita hanya menggunakan controller I saja atau integral saja. Jadi kita bisa dipakai di sini memang lebih baik jika kita pakai bersama-sama. Jadi keduanya saling memperbaiki atau menutupi kekurangan masing-masing antara proporsional maupun integral. Nah, ini perhitungannya kita lewat saja, kita tidak akan melakukan perhitungan. Lalu yang ketiga adalah D atau derivatif. Di sini memberikan efek redaman pada sistem yang berosilasi. Tadi kan kita lihat bahwa kontrol integral itu karena menambah order, umumnya dia akan menambah osilasi nantinya. Nah, di sini keuntungan dari derivatif adalah nanti bisa meredam osilasi tersebut. Kalau misalnya tadi K atau I bisa dipakai bersama-sama, nah untuk derivatif ini dia tidak, kalau K dengan I tadi bisa dipakai masing-masing sendiri-sendiri, jadi hanya K-nya saja atau I-nya saja, P ya, proporsionalnya saja atau integralnya saja. Maka untuk derivatif ini harus dipakai bersamaan dengan yang lainnya, gitu. Entah itu dengan integral ataupun dengan proporsional, dia tidak boleh dipakai sendiri karena nah ini. Karena dia berubah itu saat ada perubahan error. Ada perubahan ya, karena namanya turunan. Jadi dia melihatnya perubahannya. Kalau misalnya ada error tapi dia tidak berubah, dia tidak akan bisa membaca atau tidak melihatnya sebagai istilahnya apa ya? Dia tidak bisa membaca gitu karena yang dilihat adalah perubahan, bukan errornya sendiri. Seperti itu. Nah, ini jadi kalau misalnya kita lihat kita punya suatu sistem, sebut saja transfer functionnya adalah 1 plus S kuadrat. Dengan kontrol P saja, kontrol proporsional, dia menjadi berosilasi seperti ini. Nah, kalau kita pakai P dengan D, jadi kontrol PD, nah dia berubah menjadi seperti ini. Nah, dia mencapai kestabilan dengan meredam osilasi yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita takut terjadi osilasi akibat menambahkan P, maka kita tambahkan saja dengan D. Nah, berapa sih nilainya di sini? 1, 3. Nah, untuk nilainya karena kita tidak melakukan perhitungan, ya nanti sebenarnya kita pakai coba-coba saja gitu. Karena simulasi ini walaupun terjadi osilasi tidak akan merusak perangkat yang ada seperti itu. Karena perhitungannya di sini akan sangat kompleks ya, secara matematis sangat kompleks. Nah, untuk rangkaian ya, sebenarnya PID sendiri ya terdiri dari proporsional itu penguat saja, I yaitu integral itulah integrator, jadi bisa ada penguatnya, bisa juga tidak. Tapi komponen utamanya adalah integrator. Kita sudah pernah bahas bahwa integrator itu ya sebenarnya menggunakan op-amp juga. Penguat, integrator ataupun diferensiator adalah perangkat yang bisa dibuat dengan menggunakan op-amp. Jadi bentuknya ini adalah proporsional atau penguat. Ini adalah integrator, ada kapasitornya di bagian feedbacknya. Dan ini adalah diferensiatif, ada kapasitor di bagian inputnya, kaki inputnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tuning sebenarnya metodenya cukup kompleks ya, tapi kita tidak akan melihat atau tidak akan melakukan perhitungan untuk tuning atau perbaikan ya. Nah, jadi sampai di sini teori yang saya berikan. Nanti kita lanjut di video berikutnya tentang simulasi penggunaan controller PID. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.